Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Ini materi yang sangat menarik sekali. Kita lihat di sini. Pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dipasok ke organisasi lain. Perilaku pembeli bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk atau jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Perilaku pembelian bisnis juga mencakup perilaku perusahaan pengecer dan grosir yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau menyewakan barang kepada pihak lain untuk mendapatkan laba. Pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Adapun perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen adalah sebagai berikut. Pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan pemasok pelanggan yang erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjualan berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan yang berfluktuasi, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, dan pembelian langsung. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor antar pribadi, dan faktor pribadi.
Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian bisnis. Pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan tinjauan ulang kinerja. Procurement. Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi telah mengubah wajah proses pemasaran B2B, business to business. Pembelian online sering disebut procurement tumbuh dengan pesat. Perusahaan-perusahaan bisa melakukan procurement dalam beberapa cara. Mereka dapat membuat situs pembelian perusahaan mereka sendiri, atau perusahaan dapat menciptakan hubungan extranet dengan pemasok kunci. Manfaat e-procurement, sistem ini memangkas biaya transaksi dan menghasilkan pembelian yang lebih efisien bagi pembeli maupun pemasok, mengurangi waktu antara pesanan dan pengiriman, memberi keleluasaan bagi orang-orang pembelian untuk memfokuskan diri pada isu yang lebih strategis. Pasar lembaga dan pasar pemerintah. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Pasar lembaga dan pasar pemerintah. Pasar pemerintah yang besar terdiri dari unit-unit pemerintah, federal, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah. Pembeli pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan lainnya. Praktek pembelian pemerintah sangat khusus dan spesifik, dengan tender terbuka atau negosiasi kontrak yang menjadi karakter sebagian besar pembelian. Pasar lembaga dan pasar pemerintah. Pembeli pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Kongres dan banyak lembaga pemerhati swasta. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung mensyaratkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan secara merespon, serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan penggunaan produk perusahaan. Pemerintah juga memberikan panduan terinci kepada calon pemasok yang menjelaskan cara menjual kepada pemerintah. Gagal mengikuti panduan atau mengisi formulir dan kontrak dengan benar dapat menciptakan malapetaka hukum. Mengidentifikasi pasar bisnis dan menjelaskan perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Menyebutkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian. Menyebutkan dan mengidentifikasikan langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian dan membandingkan pasar lembaga dan pasar pemerintah dan menjelaskan cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Pasar bisnis, bisnis market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Perilaku pembeli bisnis, business behavior, adalah perilaku pembelian dari organisasi yang membeli barang atau layanan yang digunakan dalam produksi, dalam produk dan atau layanan lain, atau untuk dijual kembali atau menyewakan kembali ke pihak lain untuk mendapatkan laba atau profit. Pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang untuk diproses menjadi barang lain dan kemudian dijual. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi dan bukannya untuk diproses lebih lanjut. Pasar bisnis jika dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai jumlah pembeli yang sedikit tetapi berkapasitas lebih besar yang terkonsentrasi secara geografis. Pembeli lebih sedikit, pembeli lebih besar, hubungan pemasok pelanggan yang dekat. Pelanggan di pasar industri lebih berorientasi secara geografis, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan yang berfluktuasi,
pembelian secara profesional, pengaruh beberapa pembeli. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Hal satu, faktor lingkungan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor lingkungan dalam proses pembelian bisnis antara lain tingkat permintaan, ramalan ekonomi, tingkat bunga, tingkat perubahan teknologi, perkembangan politik dan peraturan, perkembangan persaingan, perhatian pada tanggung jawab sosial. Dua, faktor organisasi. Dalam faktor organisasi terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses pembelian antara lain satu, peningkatan kelas departemen pembelian, dua, peran lintas fungsi, tiga, pembelian terpusat, empat, pembelian terdesentralisasi atas barang yang nilainya kecil, dan kelima, pembelian melalui internet. Tiga faktor antar pribadi. Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa partisipan dengan minat, wewenang, dan daya persuasif yang berbeda. Empat, faktor individu. Setiap partisipan dalam proses pembelian memiliki motivasi, persepsi, preferensi pribadi. Hal-hal ini dipengaruhi oleh umur, penghasilan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya partisipan. Proses keputusan pembelian bisnis. Satu, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat seseorang dalam perusahaan menyadari adanya suatu masalah atau keputusan yang dapat diatasi dengan membeli barang atau jasa. Pengenalan masalah dapat terjadi sebagai hasil dari rangsangan internal maupun eksternal. Dua, deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Tiga, spesifikasi produk, yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Empat, pencarian pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Lima, pengumpulan proposal adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Enam, pemilihan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Tujuh, spesifikasi pesanan rutin adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian dan jaminan. 8, tinjauan ulang kinerja, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar kelembagaan meliputi sekolah, rumah sakit, panti asuhan, rumah tahanan, dan lain-lain lembaga yang menyediakan barang dan jasa bagi manusia untuk perawatannya. Pasar pemerintah terdiri dari unit-unit pemerintah pusat, provinsi, dan lokal yang membeli atau menyewa barang-barang untuk menunjang fungsi-fungsi pokok pemerintah. Keputusan pembelian pasar lembaga dan pemerintah. Satu, pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan pendidikan sejahtera dan kebutuhan umum lainnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.